Sebelum memulai usaha ayam petelur, maka ada beberapa hal yang harus Anda persiapkan atau Anda ketahui. Apa saja itu? Simak terus videonya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya teman-teman semua. Usaha ayam petelur adalah usaha yang padat dan hasilnya cukup menggiurkan, karena usaha ayam petelur ini yang dihasilkan adalah telur dan kita bisa menjualnya setiap hari, sehingga perputaran uang cepat. Dan karena mendapatkan uang setiap hari, maka banyak para peternak yang tidak kuat atau peternak yang salah manajemen atau belum memiliki persiapan, maka dalam perjalanannya banyak yang berguguran. Bagi Anda yang baru mau memulai atau merintis ayam petelur, atau yang sudah merintis ayam petelur, maka bisa saya berikan tips bagi Anda sebelum Anda memulai atau yang sudah menjalankan. Yang pertama adalah buatlah manajemen atau pembukuan keuangan. Mulai dari harga pakan, harga obat, harga vitamin, kemudian uang yang Anda ambil dari ayam harus tercatat dengan rapi dan benar. Plus juga jujur pada waktu menulis. Karena kembali lagi, nyawa daripada semua usaha adalah di manajemennya, khususnya di manajemen keuangan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai Anda harus punya catatan kesehatan ayam atau recording ayam. Kenapa? Karena dengan Anda mempunyai recording atau pencatatan kesehatan ayam, maka Anda akan tahu tentang perkembangan ayam Anda, baik mulai produksinya, pakannya bagaimana, kemudian vaksinnya bagaimana, obat-obatan yang sudah habis bagaimana, kemudian mulai drop produksi itu bagaimana penanganannya, dan seterusnya. Kalau tidak dicatat, maka rawan yang namanya lupa. Kalau sudah lupa, nanti ayam Anda sakit, Anda bingung, dan ujung-ujungnya akan mengeluarkan dana yang lebih besar lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah Anda harus rajin untuk membersihkan kandang Anda. Kenapa seperti itu? Karena yang namanya ayam petelur itu rawan dengan yang namanya sakit. Sehingga kita harus bisa atau sering-sering membersihkan kandang. Mau itu populasinya kecil sampai besar, pasti yang utama adalah kandangnya bersih atau tidak, khususnya di pakan, talang air, dan desinfektan yang dilakukan seminggu minimal 1 kali. Kalau Anda lakukan seperti itu, saya jamin Anda akan aman. Aman dalam artian apa? Pengeluaran untuk vitamin, untuk obat, untuk pencegahan penyakit berupa pemberian obat atau apalah istilahnya itu akan minim. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah sering-seringlah Anda mengecek ayam Anda. Baik itu mulai dari badannya, timbang badannya, bobot badannya, kemudian bagaimana bentuk mukanya, apakah ada pembekakan di matanya, ada ingus,
ada bintil di wajah ayam Anda. Kemudian juga kotorannya bagaimana, warna-warninya atau tidak, cek terus. Karena lebih cepat Anda mengetahui ayam Anda sakit, maka semakin hemat pengeluaran yang Anda keluarkan. Terus bagaimana bagi yang belum pernah atau mau melakukan usaha ayam petelur? Maka sebelum Anda terjun langsung, maka pastikan ada mentor atau orang yang mengajarkan Anda tentang dunia ayam petelur. Tentunya dengan tanda kutip jujur, bukan bertanya pada penjual obat, penjual jamu, penjual premik, atau yang lain sebagainya, yang ujung-ujungnya nanti kembali lagi promosi produknya. Tanyalah pada peternak yang memang benar-benar beternak, bukan asal-asalan. Itu ya saran bagi Anda ya. Kemudian saran saya yang kelima adalah kontrol sumber penyakit. Sumber penyakit di ayam itu lewatnya dari 3 tempat, yaitu hidung yang ujungnya hubungannya dengan amonia, kemudian mulut hubungannya dengan pakan dan minumnya, dan juga lubang pengeluaran kotorannya, hubungannya dengan pencernaannya. Itu yang kelima. Yang keenam adalah ketahui tentang obat-obatan di ayam dan juga vaksin. Kalau obat-obatan ayam itu cuma ada 2 jenis. Yang pertama obat pernafasan dan juga obat pencernaan. Biasanya saya mengeceknya ini kalau misalkan kotorannya berwarna-warni, oh itu berarti pencernaan. Kalau hubungannya dari kepala sampai leher ada masalah, misalkan ngorok, kemudian bersin-bersin, oh itu berarti pernafasan. Kemudian vaksin jangan sampai telat, apalagi tidak diberikan vaksin. Kalau memang ada yang memberikan saran tidak diberikan vaksin, ya siap-siap saja. Karena ayam tidak divaksin sehat, ya karena belum ada masalah. Kalau sudah ada masalah, habis ayamnya. Pengalaman saya yang saya lakukan adalah, atau yang kena adalah 2 jenis virus, yaitu Coryza atau senot. Habis ayam saya. Dari populasi 400 ekor hanya tersisa 50 ekor. Sempat stres. Kemudian juga ND, tetelo atau aratan. Habis juga ayam saya, lebih parah lagi. Makanya bagi yang memberikan saran ayam nggak divaksin nggak masalah, saya pengen tahu ayamnya seperti apa. Benar-benar nggak divaksin, kemudian apakah orangnya itu benar-benar peternak. Karena dari Medion, dari para pabrikan, profesor-profesor itu selalu diberikan atau memerintahkan kita dan menyarankan kita untuk selalu divaksin. Kita sebagai peternak ngikut daripada orang-orang pintar saja. Terima kasih teman-teman semua. Nantikan video saya selanjutnya. Support terus. Kita harus maju. Terima kasih dan sampai jumpa.